Pada tahun 1747, di atas pelabuhan, saat mentari tergantung lemah di atas langit Banten, Pangeran Muhammad Arif Zainul Ashikin berdiri di pelabuhan dengan tangan terikat. Luar ombak mengiringi langkah-langkah pasukan VOC yang menggiringnya menuju kapal. Ia tak bersuara, tapi dalam hati berkata, "Aku anak sultan, aku bukan tahanan, dan aku akan kembali." Ia adalah putra dari Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin, pewaris sah tahta Banten. Namun pengaruh jahat Ratu Syarifah Fatimah, permaisuri ayah andanya, membuyarkan tekadnya. Perempuan itu menyingkirkan Muhammad Arif dan malah menjadikan menantunya, Pangeran Syarif Abdullah, sebagai putra mahkota dengan restu VOC. "Aku tak mengerti," ujar Arif suatu malam kepada pengawal kepercayaannya di atas dek kapal, "mengapa darah dikhianati oleh kelicikan." "Tuanku," jawab sang pengawal, "sejarah Allah lebih kuat dari tipu daya manusia." Di tanah asing, Sultan Arif diasingkan, terpisah jauh dari tanah kelahirannya. Tahun-tahun berlalu dan Banten bergolak. Rakyat muak pada penguasa boneka VOC, dan para pejuang seperti Kitapa dan Ratu Bagus Buang memimpin pemberontakan bersenjata. Keberanian mulai menemukan jalannya. VOC terjepit antara kekacauan dan ketidakpuasan rakyat, akhirnya tunduk pada tahun 1752 atas perintah Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Muhammad Arif dipulangkan ke Banten dan diangkat kembali sebagai putra mahkota. "Engkau akan kembali ke istanamu," ujar Jacob Mosel, "tapi ingat, kau adalah bagian dari perjanjian kami." Arif menatap lurus ke arah gubernur. "Banten bukan milik kertas perjanjian, Tuan. Ia hidup dalam hati rakyat." Setahun kemudian, pada 1753, Sultan Abdul Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin, sang paman yang tak kuasa menghadapi tekanan, menyerahkan tahta. Muhammad Arif dinobatkan sebagai Sultan ke-14 Banten dengan gelar lengkap Abdul Nasr Muhammad Arif Zainul Ashikin. Namun tugasnya tak selesai. VOC masih menekan ekonomi Banten, memonopoli lada, memungut pajak tinggi, dan mengekang pedagang lokal. Tahun demi tahun berlalu sejak penobatannya. Kini Sultan Muhammad Zainul Ashikin tak hanya duduk di singgasana, tapi mengelilingi negeri, menyaksikan sendiri nasib rakyatnya yang didera kemiskinan. Pasar-pasar sepi, gudang-gudang lada menumpuk tak terjual, para pedagang kecil mengeluh. VOC menekan dengan kebijakan monopoli rempah-rempah, membatasi kapal asing dari Arab, India, dan Cina. Pajak tinggi membuat harga tak bersaing. Sultan tahu bila hanya mengandalkan jalur laut, rakyatnya akan semakin terhimpit. "Tuanku," lapor seorang syah bandar pelabuhan Banten, "Belanda menutup akses kami keluar. Hanya kapal VOC yang boleh membawa hasil bumi." Sultan memandang lautan lepas, wajahnya murung. Banten pernah menjadi jantung perdagangan Asia Tenggara. Kini ia tercekik di bawah monopoli serakah VOC. Sultan tidak tinggal diam. Sultan memerintahkan pembangunan irigasi besar-besaran di tanah-tanah pertanian, mengubah lahan tidur menjadi sawah subur. Ia mengundang para petani ke istana. "Kalian adalah jantung Banten. Selama beras masih tumbuh, selama pohon masih berbuah, Banten tak akan mati," ujarnya. Sultan mengajar di pesantren-pesantren, memimpin majelis zikir, dan mengundang ulama dari berbagai penjuru. Sultan menyusun pengajaran tasawuf dan mendukung pembangunan tarekat Qadariyah Syarifiyah dan Naqsabandiyah. "Negeri ini tak hanya butuh nasi dan pasar," kata Sultan pada suatu malam, "tapi juga adab dan cahaya ilahi." Di balik itu semua, VOC terus mencari celah. Mereka menekan dengan perjanjian, memata-matai gerak Sultan, dan mencoba mengaduk para bangsawan. "Tuanku, apakah Tuan tidak takut mereka akan menjatuhkan Tuan suatu hari nanti?" tanya Ki Wira. Sultan tersenyum. "Jika kekuasaan dicabut oleh manusia, itu urusan dunia. Tapi jika cinta rakyat dan ridho Allah bersamaku, aku tak kehilangan apa-apa." Pada tahun 1773, Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin wafat dalam keadaan damai. Rakyat mengiringinya dengan air mata dan zikir. Tahta dilanjutkan oleh putranya, tapi sosok Arif tetap hidup dalam hati rakyatnya. Ia tidak dikenang karena menaklukkan musuh dengan pedang, tapi karena menaklukkan keputusasaan dengan cinta, ilmu, dan keberanian.